Sebelumnya ini saya ngajar kelas 12 ya. Jadi seakan-akan seperti anak 12. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadis kitabullah wa irul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Awalan haya bina naskuru azza wa jalla allati qatatona nikmatan kasiratan wa hidayatan allatina tatafilah tatakul yakin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mengajar dinul Islam dari zaman kegelapan hingga saat ini. Manisnya Islam dapat kita rasakan. Baik ya anak-anak, sebentar lagi kalian semuanya udah mau lulus dari SMA. Maka dari itu Bapak berwasiat kepada kalian semuanya bahwasanya tetaplah tanamkan iman di hati kalian semuanya. Janganlah entah kalian setelah lulus dari sekolah ini kalian lupa akan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada suatu kisah belum lama ini yang telah viral di media sosial yang menggegerkan dunia maya, yaitu tentang adzan. Ada orang, beliau adalah seorang menteri agama yang harusnya jadi panutan, yang harusnya menciptakan toleransi, yang harusnya menciptakan toleransi antar umat beragama agar tidak terpecah belah. Akan tetapi beliau membuat peraturan yang awalnya itu berlandaskan kebisingan, yaitu dengan mengecilkan volume suara adzan. Namun bagi Bapak, mengecilkan suara adzan itu tidak terlalu dimasalahkan. Karena yang saya masalahkan itu justru perkataan beliau yang menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Apakah itu pantas dikatakan oleh seorang Islam, seorang menteri agama yang harusnya jadi contoh oleh umat Islam tentunya, kan tapi beliau menyamakan suara anjing dengan suara adzan. Kenapa harus anjing gitu loh? Padahal anjing itu adalah hewan yang haram, yang sangat dipandangan, apalagi di Indonesia ini yang mayoritas Islam, apabila memandang tentang anjing itu mesti barang haram. Kenapa nggak disamakan dengan suara jangkrik atau suara teka? Itu kan sama-sama bersuara kan, tapi kenapa harus anjing? Ini yang saya permasalahkan gitu. Nah, untuk menanggapi hal ini sebagai siswa kelas 12 terutama di sekolah Islam ya anak-anak, kita turut berduka cita atas lemahnya, bukan iman ya, bahkan lemahnya ukhuwah, akan lemahnya toleransi yang dikatakan oleh Menteri Agama kita. Jika ditanya orang non muslim apakah adzan itu mengganggu, jawaban mereka tidak. Bahkan di Papua sana itu sangat toleransi sekali. Ketika misal ada pembangunan masjid, orang non muslim itu
justru ikut membantu. Bahkan sudah terbiasa karena adzan itu sudah menjadi tradisi turun-temurun di negara kita ini. Lantas mengapa justru yang mengkritik, yang membuat peraturan seperti itu, yang menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing malah orang Islam sendiri? Ya, itulah anak-anak, maka Bapak di sini, harapan Bapak di sini setelah lulus dari sekolah ini tetap teguh imannya dengan ibadah. Nah, di sini saya akan, itu spoiler tadi ya, pembukaan mukadimah. Masuk ke materi. Bagaimana imanmu? Sekarang tak tanya satu-satu. Ketika kalian ditanya, bagaimana imanmu? Apa jawaban kalian? Kaifal iman yazid au yangkus. Imannya sedang tak naik atau turun. Nah, jadi iman itu tidak bisa stabil, kadang naik, kadang turun. Maka dalam kondisi apapun tetaplah beribadah dan berbuat baik. Karena ibadah itu suatu sebagai pegangan teguh untuk memperkokoh iman itu sendiri. Ya, contohnya seperti sholat itu ya. Sholatu imaduddin, sholat itu sebagai tiang agama untuk memperkuat iman. Ya. Agar kita senantiasa selalu percaya kepada Allah, selalu menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Ya. Maka dari itu kita harus tahu keadaan iman kita sendiri. Nah, ketika misal kita sedang marah atau misal kita sedang emosi, galau, itu larilah ke hal yang positif, jangan ke hal yang negatif. Misal banyak orang ketika sedang galau atau marah atau bahkan putus cinta itu lari ke hal-hal yang negatif. Contohnya lari ke mendem atau minum-minuman keras itu. Nah, itu banyak sekali remaja-remaja kita itu yang misal sedang galau itu lari ke hal yang seperti itu. Nah, saya di sini mengingatkan kepada kalian semuanya untuk ketika dalam kondisi apapun, entah itu sedang tidak enak hati atau marah atau sedang galau, itu larilah kepada Allah, ke hal yang positif. Nah, misal ikut ngaji atau sholat di masjid seperti itu akan membuat hati menjadi tenang. Nah, karena manusia itu memiliki ciri, dia itu bisa disebut sebagai manusia. Yang pertama akal, yang kedua hati, yang ketiga nafsu. Manusia komplit diberi tiga pokok, landasan pokok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akal, hati, dan nafsu. Apabila manusia tidak menggunakan akalnya maka seperti hewan ya. Apabila manusia punya akal tapi tidak punya nafsu, seperti malaikat. Apabila menggunakan nafsu saja itu seperti iblis. Nah, maka dari itu manusia itu fiasani takwim gitu ya. Fiasani takwim itu ciptaan yang paling sempurna di antara semua makhluk, itu namanya makhluk manusia, itu namanya ya, yang paling sempurna. Maka manusia itu memang berkembang secara signifikan tanpa kita ketahui, tanpa harus itu sudah berkembang sendiri. Karena dari tiga pokok tadi itu, akal, hati, jika menjadi satu, akan lahirlah sebuah kreativitas. Karena manusia itu memiliki ide-ide yang sangat abstrak. Dari ide-ide tersebut manusia menghasilkan sebuah kreativitas. Nah, contohnya kreativitas yang dapat kita rasakan saat ini, kendaraan. Nah, kendaraan adalah sebuah hasil kreativitas manusia. Nah, hasil dari sebuah kreativitas itu salah satunya mengubah ruang dan waktu. Ya. Contoh kendaraan tadi ya. Dulu ketika misal Mbak Dini rumahnya mana Mbak? Wonosobo. Zaman dulu belum ada kendaraan, dari Wonosobo ke Jogja itu kalau jalan kaki kira-kira berapa hari? Berhari-hari, kira-kira seminggu gitu ya.
baru nyampe Jogja kan, tapi dari buah hasil kreativitas manusia, dari akal, hati, nafsu, ketika dijadikan satu, lahirlah sebuah kreativitas, yaitu yang bisa mengubah ruang dan waktu, mempercepat ruang dan waktu yang tadinya dari Wonosobo Jogja itu seminggu, sekarang bisa naik motor yang bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih 3 jam. Betul apa betul? Betul. Itulah makhluk manusia, harusnya punya iman. Apa itu iman? Ada yang bisa bantu saya membacakan? Coba Mbak Risma. Artinya? Artinya iman itu adalah dipercaya atau diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ali bin Abi Thalib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu ma'rifatu biqalbi wa qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Ya. Inilah definisi iman secara istilah ya. Iman itu adalah dipercaya, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Ya. Jadi ketika kita sudah yakin dengan hati kita bahwa kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu bertanya lagi, saya itu kok bisa ada di dunia itu karena siapa? Ada yang menciptakan siapa? Allah. Nggak usah ditanya mana Allah itu, kayak seperti apa, tidak usah seperti itu. Akan tapi cukup diyakini saja dengan hati bahwasanya Allah itu ada gitu. Nah, terus yang kedua, diucapkan dengan lisan. Maksudnya diucapkan dengan lisan itu ketika kita sudah mempercayai sesuatu, misal kita sudah mempercayai Tuhan, itu diucapkan dengan lisan setiap hari, seperti berzikir, menyebut nama-nama Allah, misal istighfar gitu. Misal sedang jatuh atau kesandung itu jangan miso, bacindul gitu, jangan astagfirullahaladzim gitu. Nah itu ya, kita selalu ingat Allah dalam hati kita agar mulut kita itu senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik gitu. Seperti tadi ya, senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik. Terus yang kedua, diamalkan dengan perbuatan ya. Ketika kita sudah mengimani Tuhan secara hati, terus dengan lisan juga diucapkan, kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, bahwasanya irhamang fil ardi yarhamka man fis samai. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi makhluk yang ada di langit ya. Jadi ya, berbuat baik itu tidak harus kepada satu orang, dua orang, bahkan semua makhluk Allah, bahkan kepada anjing, kepada babi pun kita harus berbuat baik juga. Jangan pilih kasih yang mentang-mentang babi itu haram, kan yang diharamkan kan cuman kalau dimakan. Kalau Anda jalan-jalan sama babi kan ya nggak haram. Kalau naik gunung otomatis kan ketemu babi jalan-jalan, nggak masalah itu. Yang diharamkan oleh Allah itu apabila makan babi gitu ya. Di Al-Quran kan ayatnya seperti itu ya, hanya makan saja kan. Tapi kebanyakan dari kita itu menganggap barang yang sudah diharamkan itu buruk, padahal Allah itu mengharamkan suatu kayak hewan itu karena untuk mengetes manusia, untuk mengetes perilaku manusia. Misal babi tadi itu, babi haram bukan karena pure itu babi haram, tetap ada manfaatnya. Sekarang di dunia medis itu banyak sekali digunakan serat-serat babi itu untuk jahit, karena yang bisa menyatu dengan kulit manusia itu hanya serat babi. Itu kalau nggak percaya baca artikel di Google, itu ada. Itu sangat bermanfaat sekali. Nah itu harus kita imani juga walaupun haram. Tapi kan halal haramnya babi itu soal makanan, bukan yang lain gitu ya. Lanjut. Empat cara menguatkan iman. Yang pertama,
jangan lupa sholat 5 waktu ya. Sholatlah sebelum kalian disolatkan. Nah, itu adalah kata-kata yang sangat menyentuh hati sekali ya teman-teman, bahwasanya apa seperti yang Bapak bilang, bila kalian besok lulus, harapan Bapak itu tetap menjaga sholat 5 waktu ya, tidak tanpa disuruh, harusnya sudah sadar, karena kalian selama sekolah ini juga diajari setiap waktu sholat itu sholat ya. Nah, karena sholat itu contohnya seperti ini ya, rukun iman itu kan rukun Islam itu kan ada 5 ya. Yang pertama apa, sebutkan? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Oke ya. Ini ibaratkan kalian ini ya, ketika sedang melaksanakan rukun Islam ya, ketika kalian tidak bisa haji, nggak masalah kan, apabila haji itu yang mampu saja gitu loh. Terus kemudian yang berikutnya apa? Puasa ya. Puasa juga bagi yang mampu, sakit juga kalau nggak puasa itu nggak masalah, jadi masih dimaafkan. Terus yang ketiga itu zakat. Zakat itu juga bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu malah dizakati gitu kan. Tapi ini ya, jika kalian meninggalkan sholat, antara syahadat dan sholat ini, yo kalian nyemplung ke neraka gitu. Gitu kalau di logika itu seperti itu analoginya itu. Nah, jadi emang sholat doang itu nggak cukup, kalian juga harus iman tadi. Iman itu syahadat tadi, yakin dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, yakin dalam hati. Terus diucapkan, tadi diucapkan bilisan, waqulu bilisan diucapkan. Setelah kalian bersaksi, bersumpah bahwasanya la ilaha illallah, itu diamalkan dengan perbuatan. Ya seperti ini sholat tadi ya, dua itu yang diutamakan tadi, sholat 5 waktu ya. Usolli qabla an tusolli, sholatlah sebelum kalian disolatkan. Nah, kemudian puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin Kamis itu sebenarnya adalah suatu amalan sunnah, akan tapi puasa Senin Kamis itu dapat menolong kita dari menjerat hawa nafsu ya, maksudnya hawa nafsu yang buruk. Akan tapi kita datangi dengan puasa itu bisa kita baca bersama-sama, wahai golongan pemuda, siapa yang mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya itu lebih dapat menundukkan pandangan, lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa, karena itulah pengendali baginya. Nah, remaja itu adalah fase-fase emas, fase-fase paling bergejolak, fase-fase kepo, ingin apa ya, ingin tahu sesuatu banyak hal. Nah, terutama apa ya, perasaan suka kepada lawan jenis itu pastilah. Maka dari itu untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan itu dianjurkan oleh Rasulullah itu berpuasa, puasa Senin Kamis ataupun Daud, tidak masalah. Nah, yang ketiga itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga dapat memperkuat iman, karena Allah itu senantiasa menjaga atau memperhatikan orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah itu. Seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Ataupun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Nah, apabila dari kalian itu ada yang belum lancar membaca Al-Quran, membaca Al-Qurannya masih terbata-bata, itu tidak masalah, justru malah pahalanya lebih banyak, karena selalu berusaha untuk bisa gitu, selalu berusaha untuk membaca Al-Quran. Itu juga termasuk hal yang dapat meningkatkan iman. Ya, yang keempat,
sodako. Ya. Sodako itu juga amalan sunnah, teman-teman ya. Sedekah merupakan ibadah yang istimewa yang dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Bahkan sampai seperti itu ya. Ibarat ada api lalu dikasih air itu apinya langsung padam. Apabila setiap manusia itu mempunyai dosa yang banyak, sedekah itu nggak harus dengan uang. Sedekah itu sangat simpel sekali ya. Bahkan dengan senyuman itu juga sudah sedekah, dapat menghapuskan dosa-dosa, insya Allah ya. Nah, ini ada satu quotes pagi ini, kata-kata Tuhan itu tidak tersakiti oleh pengingkaran Anda, tapi Tuhan sangat tersakiti jika Anda berpura-pura menyembahnya. Ya. Jadi kan maksudnya di sini lakum dinukum maliyadin. Jadi kalian itu mau ingkar, mau agama apapun itu sebenarnya itu urusan kalian sendiri. Tuhan nggak sakit hati. Akan tapi Tuhan itu lebih sakit hati jika kalian itu udah bersaksi, udah mengakui beragama Islam, akan tapi berpura-pura menyembahnya. Kadang nek sholatnya nek dong sempet ngono kae tok, nek ora ya ora gitu. Itu Tuhan itu lebih sakit hati akan hal itu ketimbang, mohon maaf ini, ketimbang kalian itu sebagai non muslim itu, kalau pendapat dari Cak Nun ya. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Syukron. Astagfirullah khairat. Nun wal qalbi wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.